welcome to my channel. Kembali lagi ke channel Mama. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke, untuk yang pertama kali berkunjung ke vlog aku yang gak berguna dan gak bermanfaat ini. Sebelumnya, kalau di sini Mama yang sering bahas adalah masalah pet shop. Tuh ya ampun cangkemmu anak mau gawe vlog iso ya ampun. Nah, tema kali ini Mama enggak berada di toko karena Mama lagi capek-capeknya. Iklan kucing saya dulu. Oke, kenapa saya nggak lagi di toko? Karena Mama sedang mengurus masalah apa ya? Bukan mengurus sih, lebih tepatnya lebih ke masalah administrasi perkantoran, pertokoan. Oke, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Mama yang gak berguna ini. Buat kalian yang mau membuka usaha pet shop dan yang mau berkembang dapat uang lebih dari pet shop, dari kucing, tunggu video Mama. Oke, tema apa Mak kali ini yang mau dibahas? Untuk pertama kali sebenarnya sebelumnya di channel-channel sebelumnya Mama udah ngebahas modal untuk buka pet shop yang memang langsung mau besar, dan ada Mama juga ngebahas masalah modal pet shop yang kecil gitu ya. Sebenarnya dari model itu sama aja sih, cuma yang membedakan adalah volume atau barangnya, jumlah barangnya, jumlah total keseluruhannya kayak gitu. Tapi kalau untuk kalian yang masih modal yang udah besar pasti itu nggak ada kendala, tapi untuk yang modal mepet pasti kendalanya sangat luar biasa banyak gitu. Oke, mungkin tema kali ini adalah berapa keseluruhan yang kita butuhkan biaya, atau berapa biaya yang timbul ketika kita membutuhkan atau membuat toko yang sesungguhnya, atau toko yang selayaknya, sewajarnya, dan pantas dilihat orang. Oke. Nah, yang pertama pasti kita butuhkan itu adalah tempat, atau kita bilangnya lokasinya atau tempat usahanya. Tempat usahanya itu sewanya berapa, seperti itu. Kalau di astaga Tuhan, kalau di Semarang mungkin untuk lokasi tempatnya rata-rata kisaran harga sewa ada yang 15 sampai 25 juta rupiah. Itu tergantung dari lokasinya atau tergantung dari strategis tidaknya lokasi itu dan berapa besarnya atau luasnya. Nah, yang pertama kita butuhkan untuk buka toko pasti adalah pertama tempat, kedua pasti adalah barang-barangnya atau isi dari pet shopnya. Terus yang kemudian ketiga adalah perlengkapannya. Perlengkapannya itu meliputi apa aja? Satu, pasti harus ada rak, etalase, terus kalkulator, apa sih ini kan buat gantung-gantungan aksesoris seperti itu. Nah, berapa biaya yang timbulnya? Nah, itu pasti kebanyakan orang nanya adalah berapa biaya yang timbul. Nanti ada di sebelah sini. Nah, ini adalah rak dengan efisiensi biaya yang luar biasa murahnya. Terus ada yang sebelah sini, ini adalah rak dengan kita membeli memang dengan harga mahal gitu. Nah, tergantung kalian mau pilih yang mana, menggunakan rak yang murah atau yang mahal gitu. Itu semua tergantung dari budget kalian. Nah, terus kalau untuk rak murah biasanya estimasi harganya berapa Mak? Nah, kalau Mama pertama-tama pasti Mama membuat sendiri, atau karena saking tidak punyanya modal yang banyak, Mama membuat sendiri dengan menggunakan siku. Bener siku jenenge? Iya, siku, terus besi apa? Besi siku, terus kemudian pasti ada besi siku itu sendiri kayak dipotong-potong, dibuat dirakit, terus jadi rak, terus kemudian itu tuh efisiensi biayanya luar biasa. Karena panjangnya toko saya itu berapa, yang toko Jatingalih 4 meter. Jadi kalau kita beli dari lebih yang 4 meter itu, kalau diestimasi itu harganya lebih dari 2 juta ya, karena saya beli di SHG aja itu harganya 660, itu hanya 1 meter. Nah, kalau kita kalikan aja 660 itu dikali, ya Allah, itu mus ya leh, kalau YouTube kira-kira
Nah, apa jenenge 660 itu kalau kali 4 aja sudah berapa sendiri kan? Kita hitung ya sebentar. Langsung kamera lihat sendiri. 660.000 anjing. 660.000 kali kalau itu 4 meter, totalnya berarti yang kita keluarkan biayanya adalah 2.640 seperti itu. Nah, 2.640 itu hanya untuk 4 meter dan itu ada berapa sub ya? 5 sub termasuk yang atas dan paling bawah. Nah, itu memang bisa digunakan semua, tapi jauh lebih boros. Dalam arti 660 itu promo. Kalau harga standarnya itu kurang lebih sekitar 800-an hampir 900. Kita bayangin aja kalau itu aku dapat promo 2.640. Itu mahal gitu kan. Kalau kita bikin sendiri itu jauh lebih murah sekali. Mundur kamera kayak aku ketok lemu banget. Nah, enggak murah, oke baik. Nah, kalau saya bikin sendiri itu estimasi biayanya hanya di bawah 2 juta lah. Siku aja per hitungannya per meter atau per selonjor? Per selonjor berapa Hen? Enggak, 60.000, bayangin murah banget kan. Itu kita di bawah 2 juta dan itu untuk 4 meter gitu kan. Jadi menurut saya sangat efisiensi. Dimana itu paling kita habis estimasi 1,5, nggak sampai deh itu, nggak sampai di 1,5 paling sejuta sih. Terus itu ya yang paling penting pasti adalah rak. Nah, kalau rak yang seperti yang di supermarket atau di Alfamart, Indomart yang kalian lihat itu memang bagus, tapi biayanya juga luar biasa bagus. Dalam arti dengan modal hanya untuk rak aja kalian bisa habis banyak banget gitu. Jadi saya nggak terlalu recommended, boleh kalau memang yang budgetnya lebih, why not. Tapi kalau budgetnya yang minim, saya rasa untuk masalah rak harus kita berpikir untuk mengefisiensi, karena kadang-kadang kita biaya tempat aja udah terlanjur mahal gitu kan. Nah, yang kedua pintu pembuka, sebentar aku jadi nanti pergi. Nah, yang kedua yang paling kita pentingkan itu salah satunya adalah gantungan untuk aksesoris. Gantungan aksesoris berapa mak biayanya? Nah, nggak tahu ya, per kotak kalian masing-masing mempunyai harga masing-masing. Kalau di Semarang itu per meter termasuk jadi standing gitu loh ya. Nanti aku ada kasih gambarnya di sini kalau ketemu standing. Jadi itu harganya saya terima cuma 330.000. Nah, 330.000. Terus kemudian yang paling penting tidak salah adalah etalase. Nah, etalasenya saya beli harga cuma yang panjangnya diameternya kurang lebih 1 meter ya Tun. Etalase toko itu 1 meter. Itu memang saya gunakan hanya untuk makanan-makanan yang mahal seperti Royal Canin, KF, Happy Cat, atau apapun itu terserah kalian sih ya. Cuman itu saya beli cuma harga nggak sampai sejuta deh kalau nggak salah, tuh cuma 750.000 kalau di Semarang di Mebel Boja, atau saya ingat saya harganya 759.000 atau kalau nggak salah, kalau lupa ya saya tidak, tapi nggak ada sejuta deh yang jelas. Terus itu ketiga tadi apa aja tadi, etalase, rak, terus gantungan aksesoris, terus yang nggak paling penting adalah kalau yang budget minim pasti pertama adalah hanya kalkulator gitu. Jadi sebenarnya selain ada lokasi, rak, etalase, rak gantung, terus kemudian kalkulator, jangan lupa siapin meja kalian boleh seadanya yang ada di rumah aja sepantasnya. Kalau kalian mau murah itu ada di Semarang di Mebel Boja, saya beli harganya cuma 440.000. Saya total terlebih dahulu. Untuk rak itu kan panjang sayap itu kan harus ada sayap kanan dan sayap kiri. Kalau nggak salah dulu estimasi biaya untuk bikin rak 4 meter 1.500.000 ditambah ini rak sayap kiri, berarti sayap kanan juga 1.500.000 karena panjangnya harus sama. Kemudian total rak ini adalah 3 juta, terus rak gantung rak aksesoris 330.000, ditambahkan etalasenya 700, kita hitung 800 aja lah ya kurang lebihnya 800.000, sama kalkulator itu kita beli cuma 50.000, kalkulator bakul biasa, nanti saya lihatin ya. Nah ini terus kalau gitu kalau kalian sudah punya meja,
jauh lebih murah, tapi kalau kita hitung meja aja kalau nggak salah 440.000. Totalnya adalah 4.620.000 ditambah buat pengikat apa sih, buat tempat aksesoris. Tempat aksesoris itu kayak centelannya, kalau nggak salah itu harganya satu, cuma yang panjangnya 10 meter itu 10 meter 10 mil apa 10 apa sih, kan segini 10 apa dari ini 10 cm itu harganya cuma 10.000. Kita butuhin aja, hitungnya 10 kali 10 berarti 100.000. Total keseluruhannya adalah 4.720.000. Ini untuk dalamnya pesop atau isinya. Nah, itu tadi 4.720.000 itu estimasi termahal saya ya. Kita bilang 4.720.000 itu untuk isinya pesop. Terus kalau begitu ditambah 4.720.000, sewanya berapa Mak? Kalau sewa tergantung tempat kalian masing-masing. Semisal anggap aja lah sewanya paling murah itu sekitar, kalau daerah Semarang ya 15 juta. Berarti 15 juta ditambah 4.700.000 berarti nggak sampai 20 juta. Kalian sudah punya toko yang besar dan sudah pantas untuk diisi seperti itu. Nah itu tadi berarti kurang lebihnya adalah 20 juta. Kalian sudah punya tempat yang bagus dan layak. Nah menurut saya kalau untuk yang model memang yang sebab mepet banget itu, saya bilang masih belum renovasi tokonya. Pasti kita ketika sewa tempat kan nggak mungkin juga sesuai dengan yang kalian harapkan. Satu, ada ngecatnya, tambal sulamnya, takutnya bocor dan sebagainya. Terus pasti ada, dek bulumu, pasti pokoknya ada sedikit renovasi lah. Kalian harus menyisihkan kurang dan lebih ya, nggak sampai 5 juta sih ya, paling ya tergantung kalian sih ya. Kalau saya paling untuk kalau memang tempatnya sudah bagus ya estimasi 3 juta, berarti 23 juta. Terus apalagi yang dibutuhkan? Nah ya Allah Tuhan, 23 juta itu ibu udah bikin bulat aja 25 juta biaya tak terduga yang timbul ketika kita baru memulai usaha gitu. Jadi buat kalian yang memang modalnya pas-pasan, saya rasa uang 25 juta kalian udah bisa sampai sewa dan tetek bengek sebelum isi ya. Tetek bengek aku nggak tahu bahasanya, pokoknya segala sesuatu kebutuhan untuk toko itu layak dan tidak menjadi sebuah toko gitu, kayak rak tadi yang saya sampaikan. Itu sih menurut aku, tapi kan masing-masing tempat punya harga masing-masing. Toh kalian kalau semisal yang budget menengah ke atas kan bisa tuh. Kalau saya berjalannya waktu, pertama saya untuk ada wadah uang itu saya pakai kardus, ingat banget saya pakai kardus sepatu merek Bellagio saya, dan itu jadi wadah uang. Tapi ternyata semakin berjalan memang agak semakin riwah. Terus kemudian saya beli tempat uang, ada astaga. Kalau yang kalian sudah berjalannya waktu, nanti boleh kalian beli mesin kasir. Atau memang ternyata budget dari kalian masih lebih, belilah mesin uang. Itu harganya cuma kurang lebih 330 atau enggak sampai 500.000. Terus untuk bluetoothnya itu sekitar 300-an. Terus kemudian nanti pokoknya ada gambarnya lah di sini. Terus saya kebetulan saya membeli aplikasi. Dulu pernah saya nyewa aplikasi namanya Moka, tapi menurut saya terlalu mahal dan itu berlakunya cuma setahun, dan itu 2,5 juta saya nggak kepake, buang sia-sia. Terus kemudian saya ketemulah ada aplikasi namanya, aku nggak tahu, My Love atau apa, nanti saya tunjukin. Itu murah banget. Jadi sebenarnya dia ada paketnya dan itu sangat lebih efisiensi. Jadi kalau yang itu udah berjalan ya, kalau memang kalian baru merintis banget, so far nggak perlu itu deh, pakai manual dulu. Saya juga dulu pakai manual, tulis penjualan berapa saya tulis, pakai kertas gitu sih. Itu sih teman-teman, buat kalian yang mau mulai usaha, tadi ingat sewa tempatnya tadi berapa dihitungin. Terus ada rak gantung buat aksesoris, kemudian ada kalkulator, terus kemudian ada meja, terus itu loh buat
nyantongin aksesoris itu tadi, pokoknya intinya 4.720.000 itu udah include semuanya kayak gitu. Oke, begitu saran dari mama. Semangat kalian yang mau buat usaha, diperhitungkan secara matang berapa biaya keseluruhannya, etalase termasuk tadi yang saya lupa tuliskan di situ gitu ya. Bermanfaat nggak sih Nek? Bermanfaat kan? Gitu sih. Kalau aku nggak, jangan banyak-banyak dulu lah, yang penting barangnya ketata. Nanti kalau isinya total berapa kemarin yang seperti di channel lagi, nanti besok saya ulas lagi. Oke? Salam sayang dari mama, salam sayang dari Top Pet Shop. Pet Shop paling murah se-Semarang. Jangan lupa like, comment, subscribe channel mama yang gak berguna ini buat kalian yang gak mau maju, tapi pasti berguna buat kalian yang mau buka usaha pet shop. Oke, dah, see you, bye bye. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.